bersama saya, Ibu Guru Liza Yanti, lewat video pembelajaran. Adik-adik di rumah, pernah tidak kalian melihat bapak kalian memperbaiki saluran listrik di rumah? Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian arus listrik sederhana. Silahkan siapkan alat dan bahannya ya. Setelah kita mengetahui proses pembangkit listrik, kini kita akan belajar tentang komponen listrik. Tentu, kita sudah sangat familiar dengan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Peralatan tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya aliran listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, pengantar listrik, dan sumber listrik. Nah, beberapa komponen alat listrik beserta fungsinya adalah sebagai berikut. Sakelar. Sakelar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor. Namun, pada umumnya, kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi salah satu alat yang bisa digunakan dalam percobaan sederhana ini ya. Jangan lupa lampunya dipasangkan dengan fittingannya ya. Nah, jangan lupa siapkan papan kecil seperti papan ujian sebagai alas rangkaiannya ya. Sediakan juga gunting atau cutter untuk memotong kabel. Atau bisa juga kalian menggunakan api lilin. Tapi hati-hati ya. Terakhir, siapkan isolasi untuk merekatkan kabel atau membungkus kabel jika ada yang terkelupas. Yuk, kita mulai membuat rangkaian listriknya. Pertama, kita buat rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Berikut adalah keuntungan dan kelemahan dari rangkaian paralel. Keuntungannya, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Kemudian, bila ada satu lampu yang mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya dan tentunya lebih hemat listrik. Sedangkan kelemahannya, tentunya memerlukan banyak kabel. Lampu lebih redup, serta rangkaian listriknya lebih rumit. Ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, siapkan komponen utama seperti lampu, kabel, dan baterainya. Kedua, potong kabel menjadi 5 buah. Panjangnya kira-kira 15 cm dan 20 cm. Buka insulasi kabel sepanjang kira-kira 1,25 cm dengan hati-hati di kedua ujung potongan kabel. Gunakan alat gunting, pisau, atau dibakar dengan api lilin. Sembari berhati-hati untuk tidak memutuskan bagian tembaga kabel. Yang ketiga, hubungkan bola lampu pertama dengan baterai. Pasangkan salah satu kabel ke terminal positif baterai dan hubungkan ujung lainnya ke sisi kiri bola lampu. Keempat, sambungkan sakelar dengan baterai. Ambil kabel lain dan hubungkan dengan terminal negatif baterai. Ambil ujung kabel lainnya dan sambungkan dengan sakelar. 5. Hubungkan sakelar dengan bola lampu pertama. Ambil potongan kabel lainnya dan sambungkan salah satu ujungnya ke sakelar terlebih dahulu. Setelah itu, hubungkan ujung lainnya ke sisi kanan bola lampu. Keenam, sambungkan bola lampu kedua.
ambil potongan kabel keempat dan balutkan di sisi kiri bola lampu kedua. Ketujuh, selesaikan rangkaian paralel. Gunakan kabel yang tersisa dan balutkan salah satu ujungnya ke sisi kanan bola lampu pertama dan ujung lainnya ke sisi kanan bola lampu kedua. Terakhir, nyalakan sakelar. Hidupkan sakelarmu dan jika kedua lampu di rangkaian menyala, maka selamat, rangkaian listrik paralelmu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian seri. Rangkaian seri adalah salah satu model rangkaian listrik yang biasa dipakai hingga saat ini. Rangkaian seri adalah suatu model rangkaian dengan semua bagian terhubung secara berurutan. Hasilnya, setiap bagian dialiri arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal. Adapun keuntungan menggunakan rangkaian seri adalah lebih hemat dalam penggunaan kabel listrik, dan juga rangkaiannya sederhana dan lebih mudah dibuat. Sedangkan kelemahannya adalah energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Tapi, kalau salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Nah, yuk kita mulai membuatnya bersama teman-teman. Setelah bahan dan alat terkumpul, langsung masuk pada proses pelaksanaan. Pertama, potong bagian ujung kabel sesuai yang diperlukan dengan menyisakan tembaga di kedua ujungnya. Kedua, setelah ujung kabel terpotong, sambungkanlah ujung kawat tembaga ke salah satu kabel pada lampu. Ketiga, sambungkan bagian ujung kabel yang lainnya ke ujung baterai yang bermuatan positif dan kabel yang lainnya ke ujung baterai bermuatan negatif. Ingat ya, baterai positif terdapat sedikit tonjolan, sedangkan bagian negatif di bagian yang rata. Keempat, bagian ujung kabel yang terbuka diisolasikan pada masing-masing baterai supaya tidak lepas. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kalau masih bingung, kamu bisa mencobanya kembali di rumah dengan meminta bantuan bapak dan ibumu, seperti temanmu dalam video ini. Teman-teman, ini adalah rangkaian paralel dan ini adalah rangkaian seri. Rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri. Dan juga apabila saklarnya dimatikan pada rangkaian paralel, maka satu lampunya akan masih menyala dan satu lampunya akan mati. Sedangkan pada rangkaian seri, apabila saklarnya dimatikan, maka dua-dua lampunya akan mati. Nah teman-teman, mengapa rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri? Karena rangkaian paralel lebih banyak menggunakan kabel untuk menghantarkan arus. Itu tadi video tentang rangkaian arus listrik. Mudah bukan? Selamat berkreasi.